Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita ngaji Ihya secara tekstual ya. Berbeda dengan hari Minggu pagi yang diisi dengan ngaji Ihya secara tematik ya. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji ini. Sudah bagus Mbak Admin? Tapi YouTube-nya nggak bisa. Ya udah satu ngoping aja tuh, nggak usah ya ini ya. Ya. Mari kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la immatil mustahidin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi al-imam al-Junaid al-Baghdadi wa ila ruhi Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi wa ila ruhi Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa ila arwahi wali songo wa ila ruhi jaddina Mbah Ahmad Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada 'alaina barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim wa ila arwahi al-muallifin wal musannifin, khususan ruha sahibi al-Ihya Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi madadihi wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, khususan ila ruhi hadrati Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Salahuddin Wahid, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sal Mahfud, Kiai Bishri Mustafa wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa masyaihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asdadina wa jaddadina, khususan ila ruhi abi Kiai Abdullah Rifai wa ruhi ummi Nyai Salamah wa ruhi ummi Nyai Fatimah ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ya'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sebentar ya, ini ada masalah dengan koneksi. Teman-teman yang di Space mohon menunggu sebentar. Ada Mas Oton juga di Space ini. Mbak Nidia yang sini. Ya, sudah bagus Mbak Admin? Insyaallah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 618. Ar-rabi'u an yatafakkara fi qubhi suratihi inda ghadabih ya. Jadi ini masih meneruskan tentang bagaimana mengatasi marah jika sudah terjadi ya. Kemarin diterangkan cara mengatasinya itu harus melalui teknik gabungan, mix ya, antara ma'junil ilmi wal amal. Jadi campuran jamu ma'jun, jamu campuran ya, herbal yang isinya ilmu dan amal ya. Ilmu itu di situ isinya ada 6 hal ya. Kita sudah baca 3 hal. Nah, sekarang yang keempat, teknik untuk meredam marah pada saat sudah terjadi ya. Rabi'u yang keempat, an yatafakkara, itu berpikir ya, orang yang marah fi qubhi suratihi, di dalam
jeleknya gambarnya orang yang marah ini inda ghadabi, ketika marahnya orang itu. Bi an yatadzakkar, dengan cara mengingat-ingat orang yang marah ini surata ghairihi, gambarnya, bentuknya, ya, rupane, ya, orang lain selain orang yang marah tadi itu fi halatil ghadabi, di dalam keadaan marah. Wa yatafakkar, dan berpikir, merenung orang yang marah ini fi kubhil ghadabi, di dalam atau tentang buruknya marah, fi nafsi, di dalam dirinya marah itu sendiri. Marah itu pada dirinya buruk, ya. Wa musyabahati sahibihi, dan persisnya atau menyerupainya orang yang memiliki marah, lil kalbi, kepada anjing ad-dhari yang galak, ya. Anjing yang kena rabies, yang suka menyerang orang, itu ad-dhari. Wasabu'i, dan binatang buas, ya, liar, al-adi, yang punya kebiasaan menyerang, ya. Kemudian wa musyabahatil halimi, dan menyerupainya orang yang sabar, al-hadi'i, yang tenang, yang cool, ya, at-tariki, yang mampu meninggalkan, lil ghadabi, kepada marah, ya. Menyerupai apa? Al-anbiya'a, ya, kepada para nabi-nabi. Ini maf'ulnya musyabahah, ya. Musyabahah ini terkibnya dalam ilmu nahwu namanya terkib masdar, ya. Masdar, ya. Itu masdar itu dia bisa mempunyai ma'mul, mempunyai amal kepada ma'mul, kepada punya pengaruh kepada kata lain, ya. Seperti fi'il, ya. Misalnya dia bisa punya maf'ul seperti ini, al-anbiya'a, ya. Dia bisa punya ma'mul yang lain, ya. Wa musyabahatil halimil hadi'i tariki lil ghadabi al-anbiya'a, menyerupai nabi-nabi, wal auliya'a, dan para wali-wali, wal ulama'a, dan para ulama, wal hukama'a, dan orang-orang yang bijak, gitu, ya. Wa yukhayyira, ya, dan memilih, memberi pilihan orang yang marah ini nafsahu, kepada dirinya orang marah, baina an yatashabbaha, antara menyerupai orang yang marah ini atau sahibul ghadab, bil kilabi, dengan menyerupai terhadap, ya. Bi di sini kalau makna harafiahnya dengan, ya. Tetapi kalau menyerupai dengan itu ya bisa juga sih, tapi saya lebih suka menyerupai langsung, menyerupai anjing, atau menyerupai terhadap anjing. Anjing-anjing, ya, jamak ini. Wasibai, dan binatang-binatang buas. Wa aradhilin nasi, dan orang-orang rendah di kalangan manusia, orang-orang rendahan, ya. Jadi memberikan pilihan antara menyerupai binatang seperti itu, wa baina an yatashabbaha, dan antara menyerupai orang yang marah ini sahibul ghadab bil anbiya'i, menyerupai terhadap para nabi-nabi atau dengan para nabi-nabi, wal ulama'i, dan para ulama, fi adatihim, di dalam kebiasaannya al-anbiya wal ulama. Kenapa memberikan pilihan seperti ini, ya? Jadi li ini adalah lit ta'lil, lam lit ta'lil. Kenapa? Nah, kenapanya itu kembalinya kepada fi'il sebelumnya, yaitu wa yukhayyiru tadi itu, wa yukhayyiru, ya. Ta'alluqnya, hubungannya dengan fi'il yang terletak jauh sebelumnya. Litamila, supaya condong nafsunya orang yang sahibul ghadab ini ila hubbil iktidai, untuk menyukai, menyerupai bihaulai, terhadap orang-orang tadi itu, al-anbiya wal auliya. Ingkana, jika ada, qad baqiya, itu masih, ya, masih ma'ahu, bersama orang yang marah ini sahibul ghadab, maskatun atau muskatun, sentuhan, ya, ya, sentuhan, ya, min aklin, dari akal atau nalar, ya. Jadi ini teknik keempat ini, cara kita mengatasi marah adalah, ya, ini teknik sederhana dan praktis, ya. Jadi kalau sedang marah, sampean gambarkan, bayangkan betapa buruknya orang kalau marah itu. Orang lain kalau marah itu kan profilnya jelek banget itu. Sampean kalau mau
buka akun medsos, Facebook atau Instagram, sampean misalnya ngupload untuk foto-foto profil, ya, itu foto waktu marah, itu sampean pasti kan nggak mau kan. Profil yang mau ditampilkan di media sosial itu ya profil yang lagi seneng, lagi ketawa, ya, lagi happy-happy gitu kan. Kalau profil yang orang dia lagi marah pasti nggak akan ditampilkan di foto profil medsos itu kan. Kenapa? Karena jelek ya. Nah bayangkan saja kalau sampean lagi marah itu, bayangkan betapa profil sampean itu jelek. Begitu jeleknya sampai nggak ada orang itu mau mengupload profil yang sedang marah itu untuk jadi foto profil. Saya kok nggak pernah lihat ada akun medsos yang akun beneran ya, bukan akun anonim ya, yang memasang fotonya itu kok foto dia lagi marah. Rasanya kok nggak ada. Jangankan marah, wong orang itu kalau lagi makan itu di foto pasti marah kok. Apalagi kalau orang ini orang yang selebriti gitu ya, lagi makan di foto marah dia, karena kalau orang lagi makan di foto itu jelek. Lagi lagi makan ya, lagi menyuapkan nasi ke mulutnya, lagi mangap ya, di foto itu orang ganteng pun, cantik pun, itu kalau lagi makan, lagi mangap di foto jelek itu ya. Apalagi orang yang sudah jelek ya, orang ganteng pun jelek kalau lagi makan di foto itu padahal makan loh, apalagi marah itu ya. Jadi kalau pada saat jenengan marah itu, ya bayangkan betapa, supaya meredam diri sampean supaya marahnya tidak out of control ya, nggak terkendalikan, ya itu. Bayangkan orang kalau marah itu betapa profilnya itu jelek itu. Dan nah ini juga tekniknya, sampean memberikan opsi kepada diri sampean. Sampean itu mau profilnya mirip dengan binatang buas yang lagi marah, lagi menyerang mangsanya, atau jenengan kepingin mirip dengan profilnya para nabi-nabi, para kiai-kiai yang wajahnya adem ya, kayak Bib Syekh, Bib Lutfi, kayak Gus Mus. Nah, jenengan kepingin seperti mereka itu, atau seperti orang marah yang profilnya mirip seperti binatang buas yang lagi menerkam mangsanya. Coba kasih pilihan kepada diri sampean, dua opsi itu. Nah itu cara untuk mengendalikan marah, yaitu ya. Pokoknya bayangkan kalau sampean marah, itu ya begitu itu ya. Profilnya jelek banget itu ya. Baik. Nah itu teknik keempat. Al-khamisu, teknik kelima, ayyatafakkara. Itu berpikir, merenung orang sahibul ghadab, orang yang marah itu, fissababi, di dalam atau mengenai sebab, alladzi yad'u, yang mendorong sebab ini, hu, kepada sahibul ghadab, orang yang marah ini, ilal intiqami, untuk balas dendam. Wa yamna'u, dan mencegah ya sabab tadi itu, atau alladzi, hu, kepada orang yang marah, min kazmil ghaidhi, dari mengendalikan marahnya. Renungkan kalau sampean itu lagi marah, itu renungkan kira-kira jenengan ini marah karena apa? Karena marah pasti ada sebabnya. Kenapa kok sampean tidak bisa mengendalikan diri, itu apa sebabnya? Wala buddha, dan tidak boleh tidak, wa an yakuna, ada lahu, bagi marah ini, al-ghadab ya, sababun atau al-ghaith ya, lahu, bagi al-ghaith maknanya juga sama marah, sababun, ada sebabnya, pasti ada. Mithla qauli syaitani, sebagaimana ya ucapannya syaitan, lahu, kepada orang yang marah ini, sahibul ghadab, inna hadza. Jadi kira-kira sebabnya marah itu kan, kira-kira ya, itu ucapan syaitan kepada diri kita ya. Ucapannya begini, inna hadza, sesungguhnya ini itu maksudnya kamu tidak marah karena disakiti orang lain ya. Orang nyakiti kamu diem saja. Nah, diemnya kamu, inna hadza, sesungguhnya ini, itu tindakan kamu tidak mau membalas dendam itu ya.
tidak adanya apa itu dendam itu, atau inna hada sesungguhnya kazmul ghaidz ya, sesungguhnya ini kazmul ghaidz mengendalikan marah itu yuhmalu kalau makna pesantrennya yuhmalu itu diemperake. Emper itu apa ya? Bukan lemper ya, emper ya. Dimirip-miripkan. Yuhmalu itu diemperake, dimiripkan ya. Dimaknai kira-kira kalau terjemahan non harafiahnya ya, dimaknai mingka dari diri kamu alal ajzi kepada kelemahan. Kamu kalau tidak membalas dendam, mengendalikan marah, itu kamu pasti dianggap oleh orang lain musuh kamu lemah itu. Wow, disakiti kok diem saja. Nah, itu kan. Kamu berarti pecundang. Ini kata setan kepada kita begitu, cara dia provokasi itu ya. Wasigharin nafsi, dan lemahnya atau kecilnya diri ya. Pasti kamu kecil hati. Wadzillati dan keasoran, kerendahan, wal mahanati dan wal mahanati dan ya sama kerendahan ya, atau apa itu mahanah itu keremehan ya. Remeh kamu ini tidak bernilai ya. Watasiru dan menjadi engkau hakiran, menjadi orang yang hina fi ayunin nasi di dalam matanya orang-orang banyak. Nah, kira-kira kan kemungkinan sebabnya kamu marah dan balas dendam itu kan karena kamu punya kesan, punya persepsi, dan ini persepsi datang dari setan sebetulnya. Kalau tidak marah itu menunjukkan kita ini lemah itu ya. Faliyakul. Nah, kalau begitu alasannya faliyakul ya, maka hendaklah mengatakan seseorang tadi itu yang sahibul ghadab li nafsi kepada dirinya orang yang marah, apa yang diucapkan? Ma'ajabaki ya nafsu. Ma'ajabaki, sungguh ma'ajabaki. Kalau makna ini sihot ta'ajub ya, sihot yang mengungkapkan rasa keheranan, itu sihot ta'ajub ya. Sihot ta'ajub itu ada beberapa, salah satunya adalah ma'ajaba, ma'af'ala ya, ma'af'ala ya. Ma'ajaba, apakah sesuatu ajaba yang membuat takjub ma ini ki kepada engkau, itu kalau makna harafiahnya. Tapi kalau makna non harafiahnya, heran banget ya, itu kira-kira begitu ya. Nafsu, wahai nafsuku, wahai nafsuku ini ya, nafsunya orang yang marah ini. Ta'nafina Ta'nafina merasa apa ya? Ta'nafina merasa apa? Atau ta'nafina itu apa ya? Ta'nafina apa ya? Merasa enggan engkau ya. Atau ya merasa enggan engkau minal ikhtimali, dari bersabar al-ana hari ini ya. Kamu hari ini itu nggak mau sabar, tidak mau menahan diri supaya tidak marah ya. Alasannya karena tadi itu merasa kalau tidak marah, tidak membalas dendam itu menimbulkan persepsi bahwa diri kita ini lemah itu. Jadi kamu merasa enggan dipersepsikan begitu. Wala ta'nafina, dan tidak enggan engkau ya, min khizyi yaumil qiyamati, dari hinanya hari kiamat, wal iftidhahi, dan malu ya, kisinan itu malu ya, wal iftidhahi, dan terbongkarnya skandal, itu kalau makna non harafiahnya, karena fadhihah itu artinya skandal ya, sesuatu yang bikin kita malu itu. Iftidhah artinya sesuatu yang bikin malu itu terbongkar itu ya. Itu namanya malu itu. Dan kisinan kalau bahasa Jawa itu apa kisinan itu ya. Karena kalau dimaknai kemaluan ya jadi repot itu. Kisinan ya. Wal iftidhahi, dan kisinan, dan terbongkarnya skandal. Idza akhadha, jika mengambil, jika menarik ya,
atau mengambil hadza orang ini biyadika terhadap tanganmu, wantaqama dan biyadiki dengan tangan engkau wahai nafsu, wantaqama dan membalas dendam, ya hadza ini orang ini mingki dari engkau wahai nafsuku, wa tahdharina, jadi artinya kamu itu kenapa merasa enggan atau nggak mau dipersepsikan di dunia ini sebagai lemah, ya, sehingga kamu perlu marah, ya, karena kalau tidak marah dianggap lemah, dan kamu tidak mau dianggap lemah, ya, kamu kepingin dianggap sebagai orang yang kuat. Kamu takut persepsi itu di dunia, tapi kamu tidak takut nanti di hari akhir, ya, kamu akan dibalas oleh Tuhan dengan dibongkar skandal atau aib kamu. Lalu orang yang ya yang kamu balas dendam di dunia dulu, ya, dia kemudian minta pertanggungjawaban, ya. Artinya minta balas dendam juga nanti di hari akhir, ya. Kenapa kamu lebih care, lebih peduli dengan persepsi di dunia ini ketimbang akibat nanti yang terjadi di hari akhir, gitu, ya. Jadi ya karena orang beriman itu kan, ya bedanya orang beriman dengan tidak orang beriman, ya kalau orang beriman kan beriman kepada hari akhir, kepada dunia setelah mati. Apa faedahnya iman kepada dunia nanti, ya, dunia setelah mati itu, ya, alam setelah mati? Karena ya tadi itu tujuannya antara lain supaya kita itu berpikir jangka panjang, bahwa tindakan kita itu tidak berhenti di dunia saja, tapi juga ada akibat-akibatnya nanti di hari kelak setelah kita mati. Sehingga pertimbangan kalkulasi kita ketika bertindak di dunia ini itu tidak semata-mata kalkulasi duniawi semata, sehingga kita tidak merasa ada tanggung jawab dalam jangka panjang di akhirat itu. Nah, orang yang kamu balas dendam, ya, kamu disakiti orang lain, kamu balas dendam orang itu. Nah, kadang-kadang kalau balas dendam itu kan bisa kelebihan, kan, kebablasan. Nah, kalau kebablasan, orang ini nanti di akhirat bisa mendamprat kamu, mengkisos kamu, minta pembalasan balik di hari akhir nanti. Sementara hari akhir itu ya sudah, setelah hari akhir tidak ada hari lagi. Itulah pembalasan final, ya. Kalau kamu berbuat jelek di dunia ini, ya di hari akhir kamu akan dibalas. Dan pembalasan itu ya pembalasan yang tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk menghindar, karena tidak ada lagi kesempatan hidup lagi, gitu, ya. Tidak ada second chance, ya, tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan ya hanya sekali di dunia, hidup sekali ini, gitu, ya. Itu cara kita mensugesti diri supaya marah kita itu terkendali, ya. Watahdzarina, dan takut engkau wahai nafsuku min antashuri, dari kelihatan kecil engkau fi a'yunin nasi, di mata orang-orang, wala tahdharina, dan tidak takut engkau min antashuri, untuk terlihat kecil indallahi, di mata Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nabiyina, dan para nabi-nabi. Ini saya kira pesan yang penting di era sekarang lah, ya, era narsisme itu, ya. Jadi kamu kenapa sih peduli banget dengan persepsi sekarang di dunia ini, persepsi orang kepada diri kamu, tentang diri kamu di dunia. Tapi kamu tidak pernah peduli bagaimana persepsi Allah, para nabi-nabi, para malaikat di hari kelak nanti tentang diri kamu. Jadi yang kamu peduli itu hanya sekarang ini. Kamu hanya care persepsi di dunia, tapi kamu tidak care dengan persepsi yang lebih jangka panjang, yaitu persepsinya Allah mengenai diri kamu.
wah ini ilmu dikatakan mudah tapi ya amalannya berat banget ya. Ya gimana ya, ya namanya manusia kan ya alamiah dan manusiawi, peduli atau kepengen dipersepsikan baik oleh orang lain ya, di dunia sekarang. Karena persepsi yang baik itu ya membawa banyak keuntungan sekarang ini di dunia ya. Ya minimal keuntungannya ya dia dipuji orang ya, followernya nambah, like-nya banyak, terus apa retweet-nya juga banyak, like-nya juga banyak. Jadi itu reward atau balasan yang something banget ya, sesuatu banget bagi orang-orang yang hidup di era medsos sekarang ini. Orang nggak peduli dengan apa yang terjadi di hari kelak ya, persepsi Allah dan para malaikat di hari kelak nggak penting gitu ya, nggak penting gitu ya. Ya tapi orang beriman sudah seharusnya tidak begitu cara berpikirnya ya. Orang beriman itu kalkulasinya itu tidak sekedar kalkulasi yang berhenti di dunia sekarang ya. Kita harus kalkulasinya itu ya melampaui kehidupan sekarang ini sampai kehidupan nanti itu. Nah memang problemnya manusia ini ya, manusia itu kepinginnya itu memang instant gratification ya. Dia kepingin dapat kepuasan itu yang instan, yang sekarang langsung ini. Karena itu memang ya bisa dinikmati sekarang ya, jadi instant gratification. Tapi gratifikasi atau kenikmatan yang jangka panjang umumnya orang itu tidak menganggap itu penting. Jadi kenikmatan sesaat itu lebih diprioritaskan ketimbang kenikmatan dalam jangka panjang. Tetapi sikap orang beriman di dalam hidup itu tidak begitu mestinya ya, idealnya ya. Saya kan hanya ngomong aja, saya kadang-kadang juga nggak bisa juga ya. Saya juga sering kadang-kadang itu ya lebih kepengen dapat apa ya, gratifikasi atau kenikmatan sesaat di dunia ini ya. Makanya saya bilang ini ilmu sederhana tapi ngamalkannya itu beratnya minta ampun ya. Tapi minimal ya setelah kita belajar begini ya kita punya sedikit kesadaran lah ya. Jadi kalkulasi orang beriman itu sebaiknya ketika bertindak itu tidak sesuatu yang terjadi sekarang. Memang yang sekarang ini itu lebih menggoda ya. Apalagi kalau sekarang yang mengandung keuntungan, kenikmatan itu pasti akan lebih mendapatkan perhatian sebagian besar orang. Tetapi kenikmatan yang jangka panjang yang diperoleh baru setelah sekian 50, 100, 1 abad atau jangka panjang itu orang nggak tertarik itu ya, nggak tertarik itu. Famahma kadzama, maka setiap saat ya mengendalikan sahibul ghadab, orang yang marah, al-ghaidha marahnya, fayambagi, maka seyogianya orang ini an yakzima, untuk mengendalikan orang ini kepada marahnya dengan tujuan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ya karena begitulah seharusnya perilaku orang beriman. Ya. Jadi orientasi hidupnya itu ya diarahkan ke tujuan pokok, yaitu Allah itu. Jadi kalaupun dia mengendalikan marah itu tujuannya bukan untuk memperbaiki image-nya di depan publik ya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia mengendalikan marah karena Allah lalu dapat bonus berupa profil dia atau citra dia menjadi baik di depan publik, itu bonus ya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai satu-satunya tujuan. Tujuan kita kazmul ghaidh itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika, dan kazmul ghaidh yang seperti itu, mengendalikan marah yang diniatkan untuk Allah, yu'azzimu, akan membuat besar ya, membesarkan ya dzalik itu kepada sahibul ghadab, orang yang marah, indallahi, di mata Allah. Kamu akan naik statusnya di mata Allah, walaupun ya
kamu di mata manusia sekarang mungkin turun ke citranya, karena kamu dicitrakan, wah orang ini disakiti kok tidak membales. Artinya dia tidak kelihatan perkasa, dia dianggap lemah itu ya. Wa dzulluman, dan hinanya orang ya. Zalama yang menzalimi orang ini kepada sahibul ghadab ya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat tadi itu, asyaddu ya, itu lebih kuat, lebih besar ya, min dzullihi, daripada hinanya sahibul ghadab ya. Lawin taqama, jika membalas dendam orang ini al-ana, sekarang ini ya. Afala yuhibbu, apakah tidak suka, an yakuna, ada ya, orang yang marah tadi, huwa, orang yang marah itu, sahibul ghadab, al-qaima, adalah orang yang berdiri. Idza nudiya, ketika dipanggil yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, apa yang dipanggil? Liyakum ya, kata-kata ini. Liyakum, hendaklah berdiri, man orang ajruhu, yang ganjarannya, pahalanya orang ini, alallahi, kepada Allah ya. Fala yaqumu ya, maka tidak akan berdiri ilaman, kecuali orang-orang apa yang mampu mengampuni, mengampuni dalam pengertian mengendalikan marahnya, sehingga dia mengampuni orang yang menyakiti dia tidak marah itu. Jadi apakah kamu tidak suka nanti pada hari kiamat ketika orang dihisab amal-amalnya, tiba-tiba malaikat ada yang berseru ya, siapa yang pahalanya itu ditanggung oleh Allah, berdirilah ya. Berdiri, suruh berdiri. Nah, orang-orang yang akan berdiri, yang mampu berdiri pada hari itu adalah orang-orang yang di dunianya dulu, pada saat hidup di dunia itu dia punya kebiasaan mengendalikan marahnya dan mengampuni orang-orang yang menyakiti dia itu ya. Fahadha, maka ini semua, wa amsaluhu, dan hal-hal yang seperti hadza itu, min ma'arifil imani, termasuk ya termasuk pengetahuannya iman ya. Ini bukan khobarnya hadza ya. Wa amsaluhu, dan hal-hal sepertinya hadza, min ma'arifil imani ya, dari ya hal-hal ma'rufnya iman ya, iman yang menimbulkan hal-hal yang ma'ruf, yang baik ya. Jadi ma'arif di sini adalah jamaknya kata ma'rufun, ma'arif ya. Min ma'arifil imani, berupa hal-hal ma'rufnya iman. Jadi iman yang menimbulkan hal-hal yang ma'ruf, bukan mungkar ya. Nah, khobarnya hadza yambaghi, seyogyanya an yuqarrira, untuk menetapkan ya seseorang ya, orang yang marah tadi itu, kepada hadza, ala qalbi, terhadap hatinya hadza. Jadi inilah pengertian-pengertian atau hal-hal ma'ruf yang terkait dengan iman itu, yang seharusnya itu kita tanamkan kepada diri kita, supaya ya kita bisa mengendalikan marah kita itu ya. Ini adalah teknik yang kelima ya, untuk mengendalikan marah. As-sadisu, teknik yang keenam, an ya'lama, untuk mengetahui, maksudnya menyadari ya, sahibul ghadab, orang yang marah, anna ghadabahu, sesungguhnya marahnya hadzain, atau orang yang marah ini, itu sebetulnya terjadi karena minta ajubihi, itu karena herannya orang yang marah ini, min jarayani syai'i, dari berlakunya, terjadinya sesuatu, ala wifqi muradillahi, sesuai dengan kehendak Allah, la ala wifqi muradi, tidak sesuai dengan kehendaknya orang yang marah itu. Kamu marah itu sejatinya kalau mau diurus-urus lebih jauh, itu kan makna yang tersirat di balik marah kamu. Itu kan kamu marah karena
sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan kehendak kamu. Kamu kepingin punya A, B, C dan segala macam, tidak terjadi. Yang terjadi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kalau kamu marah itu, kamu sebetulnya marah terhadap sesuatu yang dikehendaki Allah itu. Jadi kamu marah karena sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang kau kehendaki. Janjane kan gitu kan, kira-kira begitu loh. Kamu marah itu janjannya itu kan kamu merasa kehendak kamu itu lebih penting untuk jadi parameter ketimbang kehendak Allah. Jadi marah kamu itu seolah-olah maknanya itu kehendak saya lebih berhak untuk berlangsung. Kehendak saya lebih layak untuk dituruti ketimbang kehendaknya Allah itu. Karena kehendak saya tidak terjadi, maka saya marah. Karena marah itu kan definisinya kemarin di bagian yang sudah lampau jauh ya. Marah itu kan definisinya menurut Al-Ghazali itu kan fautul mahbub ya. Sesuatu yang kita hasrati, kita inginkan nggak terjadi. Kita kepingin bisa kelencer, bisa wisata ke luar negeri, tiba-tiba ada pandemi nggak terjadi. Padahal udah beli tiket itu ya. Udah beli tiket, udah dapat visa, batal. Marah kita. Nah, kita marah dalam keadaan seperti itu kan maknanya itu kamu marah karena sesuatu yang saya hasrati, yang saya inginkan tidak terjadi. Yang terjadi justru kehendaknya Allah itu. Artinya kamu tidak suka dengan kehendaknya Allah itu. Wah, berat sekali ini. Kalau sudah sampai di titik ini berat sekali. Artinya kamu merasa kamu lebih penting daripada Allah itu. Sehingga kehendak kamu merasa lebih penting untuk dijadikan sebagai parameter ketimbang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu. Memang kamu siapa? Jadi gitu loh ya. Itu cara mensugesti. Emang lu siapa gitu kan? Kok merasa diri kamu lebih penting daripada Allah itu siapa kamu ini? Ya. Kok ngelunjak itu loh ya. Kira-kira begitu ya. Fakaifa yaqulu, maka bagaimana berkata orang yang marah ini sahibul khatab ini, muradi aula min muradillahi. Ya, kehendakku aula itu lebih utama min muradillahi daripada kehendaknya Allah. Wa yushiku, dan hampir-hampir saja an yakuna ada ya, ghadabullahi, marahnya, murkanya Allah alaihi kepada orang yang seperti tadi itu a'zama, lebih besar min ghadabi, daripada marahnya orang itu ya. Kamu kalau bersikap marah itu seperti tadi itu, merasa diri kamu lebih penting daripada Allah itu kamu akan dimurkai oleh Allah, dan murkanya Allah lebih besar daripada murkanya kamu sendiri, daripada marah kamu sendiri. Inilah teknik-teknik kita mengendalikan marah itu ya. Dan ini kan hanya contoh saja. Ya, teknik-teknik yang lain bisa kita kembangkan sendiri ya. Ini kan sebetulnya kalau mau diringkaskan itu kan ini semacam anger management ya. Manajemen marah. Manajemen marah ya. Ini anger management itu. Ada itu film yang dibintangi Jack Nicholson itu Mbak Admin itu ya. Itu judulnya iya kan, anger management kan. Ada film yang dibintangi Adam Sandler sama Jack Nicholson itu judulnya anger management ya. Manajemen marah ya. Nah, itu manajemen ala psikologi modern. Kalau ini anger management, manajemen marah dalam kacamata para sufi-sufi. Jadi kalau para sufi itu menangani sesuatu itu ya begitu selalu. Ya. Melihat kehidupan ini ya itu tidak selesai di sini. Ada sesuatu yang dibalik kehidupan sekarang. Kamu marah sekarang itu kamu nggak berpikir nanti kalau akibat dari marah kamu di dunia ini nanti nggak terkontrol, kamu akan dibalas nanti di hari akhir itu. Jadi selalu mikirnya begitu. Jadi cakupan pandangan kita itu diperluas itu ya. Karena biasanya kalau orang itu pandangannya sempit, itu ya sempit, artinya
menganggap hal yang terjadi sekarang itu sudah segala-galanya. Makanya dia terus marah. Tapi kalau diperluas ya, jadi pandangan hidup kita itu diperluas. Orientasinya itu tidak berhenti sekarang, tapi sampai jauh ke depan itu. Sampai pasca hidup sekarang ini, itu kita jadi lain loh. Ya. Lain itu. Iya ya, saya ini hidup tidak berhenti saat ini saja. Kehidupan saya itu memang secara apa ya, badan ya, secara fisik ya memang berhenti pada saat saya mati. Tapi apakah betul kehidupan itu berhenti pada saat fisik saya itu berhenti berfungsi? Nah, orang beriman kan tidak menganggap kehidupan kita berhenti pada saat kita mati di dunia ini, tapi berlanjut sampai ke alam lain gitu. Sehingga pertimbangan kita ketika bertindak di dunia ini itu juga mempertimbangkan itu gitu loh. Mempertimbangkan dampak-dampak dari tindakan kita saat ini nanti di hari kelak itu ya. Itulah manfaatnya kita iman dengan hari akhir ya, dengan kehidupan setelah kehidupan ini itu di situ ya. Dampaknya luar biasa ya. Dampaknya luar biasa kalau kita mau merenungi ya dan betul-betul menjadikan itu sebagai sikap hidup dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita amalkan sehingga ya iman kita dengan hari akhir itu punya dampak kepada sikap hidup kita saat ini itu ya. Sekian ngaji Ihya malam ini. Jam berapa sekarang? Ya nggak apa-apa, masih kurang 13 menit, tapi nggak apa-apa, kita sekiankan dulu. Kita teruskan minggu depan. Hari Minggu pagi kita akan kuliah Ihya tematik, dan malam Rebu depan kita khataman kitab Mishkatul Anwar ya. Mari kita tutup ngaji kita malam ini dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Malik. Apa kabar?